Selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama ketika kita boleh beristirahat dengan nyenyak, dan pagi ini dengan anugerah Tuhan kita boleh kembali bangun dan juga akan melakukan aktivitas kita sepanjang hari. Namun sebelum itu, mari kita merenungkan firman Tuhan untuk menjadikannya sebagai landasan dan juga pedoman dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu, mari kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan boleh menuntun kehidupan kami. Ketika kami boleh beristirahat malam tadi, kami boleh dibangunkan kembali dengan anugerah Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu ya Tuhan. Dan sebagai bentuk syukur kami akan merenungkan firman-Mu dan akan menjadikannya sebagai pedoman dan juga landasan kami untuk melewati hari ini dengan pertolongan dari firman Tuhan. Untuk itu kuasai kami Tuhan, sertai kami, supaya kami mampu untuk menjalankan perintah Tuhan dan melakukan berbagai kebaikan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkenan atas kami Tuhan, berkenan atas firman-Mu yang akan kami renungkan. Kami telah siap sedia untuk merenungkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini yaitu dari kitab Kejadian pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, sambil berkata, "Tuan, silahkanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyalah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Shalom, Ibu Bapak dan Saudara kekasih Tuhan. Perikop bacaan kita pagi hari ini berkisah tentang kehidupan keluarga Lot di tengah-tengah kota Sodom dan Gomora. 2 kota ini terkenal dengan perilaku jahat mereka di hadapan Tuhan. Berbagai perilaku amoral dan juga seks menyimpang terjadi di sana. Maka tidak heran jika Tuhan berencana untuk menghancurkan kota itu, karena kota itu telah sangat-sangat dikuasai oleh dosa.
Kemudian isi pasal ini adalah seperti yang terdapat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, di mana kita temukan demikian. Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menyelamatkan Lot orang yang benar. Ini adalah sejarah kehancuran Sodom dan penyelamatan Lot dari kehancuran itu. Lot adalah orang yang benar, yang hidup di tengah-tengah orang fasik, walaupun jiwanya tersiksa. Kedatangan 2 orang malaikat ke Sodom adalah hendak melihat kejahatan penduduk kota Sodom. Dan ternyata memang benarlah bahwa kejahatan mereka ataupun kejahatan orang-orang Sodom sedemikian hebatnya. Ketika 2 malaikat bermalam ke rumah Lot, kaum laki-laki dari seluruh kota tanpa terkecuali, semuanya datang untuk mengepung rumah Lot, agar mereka bisa mengambil 2 orang malaikat ini. Sungguh sangat luar biasa kejahatan yang dilakukan, bahkan perilaku mereka yang sangat-sangat tidak senonoh, dan juga sangat-sangat mengecewakan hati Tuhan. Inilah alasan utama mengapa Tuhan kemudian berencana untuk memusnahkan kota tersebut. Walaupun dengan percakapan yang telah dilakukan dan juga tawar-menawar yang telah dilakukan oleh Abraham dengan Tuhan di pasalnya yang ke-18, yang kita lihat bahwa di mana pada waktu itu Abraham pun telah menaikkan doa syafaatnya agar setidaknya dapat menyelamatkan beberapa orang. Namun ternyata ketika benar-benar kita melihat bahwa melalui kehadiran malaikat Tuhan yang secara langsung melihat apakah kehidupan orang-orang di sana memang benar-benar ada yang pantas untuk diselamatkan. Tetapi nyatanya tidak satupun, hanya Lot dan juga keluarganya lah yang hendak diselamatkan oleh Tuhan, karena Lot juga merupakan orang yang cukup taat kepada Tuhan. Walaupun ia hidup di tengah-tengah kehidupan kota Sodom dan Gomora yang sangat dipenuhi kejahatan, tetapi ia tetap tidak lupa bahwa kehidupan pamannya, Abraham, juga adalah orang yang taat kepada Tuhan. Maka dia pun juga taat kepada Tuhan. Walaupun mungkin kehidupannya setiap harinya tentu tak terluput ketika ia harus mendengar, bahkan melihat secara langsung kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di sana. Tetapi itu juga tetap membuatnya untuk taat kepada Tuhan, walaupun juga ia tetap melakukan hal-hal yang mungkin saja menjadi kejahatan pada masa itu yang mungkin ia sadari, bahkan yang tidak ia sadari. Kehidupan Lot dan keluarganya yang tinggal di tengah-tengah lingkungan yang sangat tidak bermoral membuat jiwa Lot sangat tersiksa melihat dan juga mendengar perbuatan-perbuatan orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu saja. Setiap hari mereka melihat, mereka mendengar, dan bahkan mungkin ikut menikmati tanpa sadar segala tingkah laku yang menjadi kejahatan yang dilakukan oleh penduduk Sodom. Ciri hidup hedonisme, materialisme seperti itu rupanya sedikit banyak sudah terserap oleh keluarga Lot. Tapi ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kehidupan orang benar di tengah orang fasik adalah dilema yang sangat luar biasa. Banyak yang dihadapi orang percaya ketika mereka hidup di tengah-tengah kehidupan orang yang lain. Karena ketika kita hidup pun kita tidak mungkin hanya selalu ditemani dengan kehidupan orang-orang yang benar saja. Pasti akan selalu ada beberapa orang yang akan membuat kita mungkin lemah imannya, membuat kita terguncang imannya, dan bahkan membuat kita jauh daripada Tuhan. Namun seperti kisah dari keluarga Lot ini, keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan karena ketaatan Lot juga kepada Tuhan, walaupun juga ia melakukan kesalahan tetapi ia tetap percaya kepada Tuhan. Ini hal yang patut kita contoh. Ketika hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka marilah kita tetap selalu berdoa. Kita tetap selalu percaya dan juga tetap selalu berpegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan. Seberat apapun tantangan yang akan kita hadapi, yang ada di depan mata kita,
Percayalah, jikalau kita mengandalkan Tuhan, jikalau kita berserah penuh kepada Tuhan, maka kita dapat mengambil keputusan-keputusan dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi hukum Tuhan. Sebab itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Kehidupan memang tidak pernah berjalan sepenuhnya mulus. Selalu ada belokannya, selalu ada tikungan-tikungan tajam yang akan kita lewati. Itu semua untuk menunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah kita mampu melewati semuanya itu dengan baik? Ataukah kita malah terjerumus dan juga jatuh ke dalamnya? Untuk itu, ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini, ketika kita akan melakukan aktivitas kita, baik itu yang akan keluar dari rumah untuk bekerja, ataupun yang bekerja di rumah selama masa PPKM ini, ataupun yang hanya melakukan aktivitas usaha kerjanya di rumah, bahkan yang sedang menantikan pekerjaan, yang sedang menantikan berbagai hal mujizat dalam kehidupannya, yang saat ini sedang mengalami kekhawatiran untuk apa yang akan kita lakukan di hari ini, mari kita percaya bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk hari ini. Kita percaya saja dulu bahwa hari ini pasti Tuhan akan menolong kita, asalkan kita tetap mau berdoa dan juga berusaha. Kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Setiap usaha kita pasti akan dihargai oleh Tuhan, dan pasti Tuhan akan menolong kita. Yakin dan percayalah bahwa hal itu semua akan datang kepada kita. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini pun kita hendak diajak untuk tetap percaya, tetap melakukan kebaikan di tengah-tengah masa krisis yang kita hadapi saat ini. Di tengah-tengah wabah pandemi yang melanda kehidupan kita, yang membuat kehidupan kita menjadi berubah. Di tengah-tengah pekerjaan kita yang berubah, di tengah-tengah penghasilan kita yang berubah, dan semua yang berubah. Kesehatan kita, kekuatan kita, kesabaran kita dipertaruhkan. Tetapi Tuhan mau mengatakan bahwa janganlah khawatir, janganlah takut, Tuhan ada beserta dengan kita semua. Maka pasti kehidupan kita akan dijaga dan juga dituntun oleh Tuhan, asal kita tetap taat dan juga percaya pada kehendak Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang tetap bertindak dengan benar, bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, dan juga tidak mengecewakan Tuhan. Dan juga kita bisa memulainya dari keluarga kita masing-masing di rumah. Kita mulai dari lingkup yang kecil, lalu kita mulai merambah ke lingkup yang besar. Kita memberikan dampak positif bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi rekan-rekan kita. Kita menyebarkan kebaikan, kita menjadi berkat melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kita. Kita membagikan kasih setia Tuhan yang diberikan kepada kita, kepada semua sesama kita. Kita saling mendoakan, saling mendukung, supaya di hari ini kita yakin dan percaya Tuhan dapat menuntun kita dari pagi ini sampai kepada malam nanti. Kuasa Tuhan yang akan menuntun kita. Jikalau kita percaya itu, mari kita bersemangat untuk menjalani hari ini. Tetap tersenyum di setiap keadaan, tetap bersyukur di setiap keadaan. Walaupun berat, walaupun susah, percayalah, kalau kita tetap tersenyum dan mengandalkan Tuhan, kita akan melakukan semuanya, akan melewati semuanya dengan perasaan tenang, dengan perasaan yang bahagia. Walaupun kita mengalami kesusahan, tetapi kita tetap bersyukur bahwa masih ada Tuhan yang ada di samping kita, mendampingi kita untuk melewati masa-masa tersebut. Dan Tuhan tetap memberkati kehidupan kita dari pagi ini sampai hingga malam nanti. Kita percaya Tuhan tetap akan menuntun kita. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita semangat, memberikan kita dukungan yang penuh, supaya kita mau menjalani hari ini dengan bersyukur, dengan selalu mengandalkan Tuhan dan selalu percaya kepada Tuhan, dan mengambil keputusan-keputusan yang benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, semangat untuk menjalani hari ini. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu yang sungguh luar biasa selalu kami terima di tiap hari kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang sanggup menolong kami,
Allah yang sanggup membantu kami untuk melewati setiap suka duka kehidupan kami. Allah yang setia selalu menolong kami di segala keadaan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami bersyukur Tuhan boleh menuntun kehidupan kami. Dari malam kami beristirahat hingga pagi ini kami boleh bangun. Saat ini tibalah saatnya kami akan melanjutkan aktivitas kami untuk hari ini. Berkenan atas kehidupan kami Tuhan, sehingga apa yang telah kami rancangkan untuk masa depan kami, untuk hari ini, boleh terlaksana dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Turut campur tangan di dalamnya Tuhan, sehingga kami pun boleh selalu meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami dan tangan pengasihan Tuhan selalu menopang kami dan selalu menggandeng erat tangan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau berdoa, berusaha, dan juga percaya kepada Tuhan, maka kehidupan kami akan selalu dipenuhi dengan rasa syukur atas berkat Tuhan yang begitu melimpah bagi kami. Untuk itu jaga selalu lindungi kami Tuhan. Berkati kehidupan pribadi kami, keluarga kami, dan kehidupan pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan, dan semua pergumulan-pergumulan kehidupan kami, bahkan sukacita kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dengar kami ya Tuhan, sambut doa kami. Inilah doa kami, syukur kami, pengharapan kami, yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin.